Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya Isna Putri Yitna Mahsuna. Saya dari jurusan Tadris Fisika UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu bab 3 dengan materi gerak lurus. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus tahu apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pengertian gerak. Kedua, siswa dapat mengetahui besaran-besaran dalam gerak. Yang ketiga, siswa dapat membedakan kecepatan tetap, kecepatan rata-rata, dan kecepatan sesaat. Yang keempat, siswa dapat membedakan percepatan rata-rata, percepatan sesaat, dan perlambatan. Mari kita masuk ke materi. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada seorang yang sedang berjalan menuju meja dengan posisi awal. Dengan keadaan si orang tersebut masih jauh dengan meja. Gambar yang kedua, posisinya mendekati meja karena tadi yang posisi awal seseorang tersebut sudah berjalan menuju meja. Terus apa yang dapat kalian amati? Nah, betul sekali. Seseorang tersebut mengalami pergerakan sehingga seorang tersebut bisa mendekati meja. Terus apa sih pengertian dari gerak? Nah, gerak merupakan suatu perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan. Kita bahas gambar yang tadi ya. Nah, tadi itu ada seseorang yang sedang berjalan menuju ke meja. Kita ibaratkan seseorang tersebut adalah bendanya, sedangkan titik acuannya yaitu meja makannya. Nah, terjadi perubahan kedudukan antara orang dengan titik acuan karena semakin mendekat, gitu ya. Yang mendekat adalah bendanya terhadap titik acuannya. Seperti itu ya adik-adik, semoga bisa dipahami. Besaran-besaran apa saja yang dipakai dalam gerak? Yaitu yang pertama ada jarak. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan ditempuh benda. Yang kedua yaitu ada perpindahan, yaitu perubahan kedudukan awal dan akhir benda. Yang ketiga ada kelajuan. Kelajuan merupakan suatu jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Yang keempat yaitu ada kecepatan. Pengertiannya perpindahan per satuan waktu. Yang kelima yaitu ada percepatan, yaitu perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, terus apa sih perbedaan jarak dan perpindahan? Di awal sudah dikatakan jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan kedudukan awal dan akhir benda. Nah, kalian amati seseorang yang naik sepeda. Seseorang ini mula-mula naik sepeda ke arah kanan sejauh 3 km. Kemudian seseorang tersebut kembali ke posisi awal, yaitu menuju ke posisi yang berlawanan. Nah, kalau ditanya jaraknya, berapa jaraknya? Jarak tadi panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Nah, panjangnya berapa atau jaraknya berapa? Jarak yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sedangkan perpindahannya berapa? Untuk perpindahan yaitu 3 km dikurangi dengan 2 km sama dengan 1 km. Ingat, jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Sehingga perpindahan yang dialami seseorang dan yang sedang naik sepeda itu adalah 1 km.
Agar lebih paham, kita masuk ke dalam contoh soal. Susi berjalan sejauh 6 meter ke timur, kemudian 6 meter ke selatan, dan 2 meter ke timur lagi. Nah, perpindahan Susi dari posisi awal adalah A. 20 meter, B. 14 meter, C. 12 meter, D. 10 meter, dan E. 8 meter. Penyelesaiannya gimana? Kita memakai pedoman arah mata angin. Kita bisa gambarkan seperti ini, utara, selatan, timur, dan barat, agar kita lebih mudah untuk menyelesaikan soalnya. Nah, kemudian kita baca lagi soalnya. Nah, tadi Susi berjalan sejauh 6 meter ke arah timur, berarti seperti ini ya, ke timur sejauh 6 meter. Kemudian 6 meter ke selatan dengan arah seperti ini sejauh 6 meter. Kemudian 2 meter ke timur. Nah, seperti ini. Terus perpindahannya berapa? Perpindahan itu juga bisa dikatakan sebagai resultan pada materi vektor. Ya, masih ingat kan? Nah, kalau seperti ini kita bisa menghubungkan atau menarik garis bantu seperti ini agar kita lebih mudah untuk mengerjakan. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat ada sebuah segitiga siku-siku atau membentuk segitiga siku-siku. Nah, dengan demikian kita bisa menyelesaikan contoh soal ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, seperti ini ya. Nah, perpindahannya berapa? Kita tulis S sama dengan rumus dari Pythagoras, akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kita masukkan A kuadrat, kita ambil yang sini, 6 ditambah 2 sama dengan 8, dikuadratkan ditambah dengan sisi sebelah sini yaitu 6 dikuadratkan. Jadi akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Akar dari 100 yaitu 10 meter. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya adik-adik. Semoga bisa dipahami. Kemudian perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan yaitu perpindahan per satuan waktu. Dengan persamaan, laju sama dengan jarak dibagi dengan waktu tempuh, sedangkan kecepatan itu perpindahan per waktu tempuh. Gitu ya. Nah, di dalam kecepatan sendiri itu ada 3 macam, yaitu ada kecepatan tetap dengan persamaan V sama dengan S per T. V merupakan kecepatan, S-nya itu merupakan perpindahan, dengan T itu adalah waktu. Kemudian ada kecepatan rata-rata dengan persamaan VR, kecepatan rata-rata sama dengan delta S atau perubahan perpindahan dibagi dengan delta T itu perubahan waktu. Dan yang ketiga ada kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat persamaannya yaitu Vs sama dengan limit delta S dibagi dengan delta T. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut, yaitu ada seperti itu dari posisi A menuju ke posisi B, titik B ke titik C gitu ya. Nah, jarak AB adalah 8 km, ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Jarak BC adalah 6 km, ditempuh dalam waktu 0,5 jam. Hitung kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata perjalanan tersebut. Gimana caranya? Penyelesaiannya kita gambar ulang gambar yang ada di samping, terus kita cari perpindahannya. Nah, ini ada 8 km dan 6 km. Kalau kita mencari jarak, kan kita kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah,
sebelumnya kita harus mengetahui besar jaraknya berapa. Ingat, jarak merupakan perpindahan kedudukan atau panjang lintasan. Nah, jaraknya itu adalah AB ditambah BC, berarti 8 km ditambah 6 km. Jadi jaraknya adalah 14 km. Kemudian kita tulis persamaannya, yaitu laju sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya tadi berapa? 14 km dibagi dengan waktunya berapa? Waktu tempuh yaitu 1,5 ditambah dengan 0,5. Jadi didapatkan 14 dibagi 2 sama dengan 7 km per jam, gitu ya. Nah, untuk kecepatan rata-rata, kalau kecepatan itu menggunakan perpindahan. Berapa perpindahannya? Perpindahannya yaitu, nah, pada panah merah itu merupakan perpindahan. Perpindahan itu merupakan diinginkan sebuah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menyelesaikan perpindahan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita mencari sisi miringnya atau bisa dikatakan S perpindahannya. Jadi 8 kuadrat menjadi 64, 6 kuadrat menjadi 30. Kita jumlahkan menjadi 100. Akar dari 100 yaitu 10 km, gitu ya. Nah, untuk kecepatan rata-rata kita masukkan ke rumusnya. VR sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Perpindahannya berapa? 10. Terus delta T-nya seperti yang di awal, yaitu 1,5 ditambah dengan 0,5 sama dengan 2. Terus 10 dibagi 2 yaitu 5 km per jam. Jadi lajunya yaitu 7 km per jam dan kecepatan rata-rata 5 km per jam, gitu ya. Kemudian ada percepatan. Percepatan itu juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada percepatan rata-rata dengan persamaan AR sama dengan delta V per delta T. Delta V itu merupakan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Terus ada percepatan sesaat. Persamaannya yaitu limit dari AT menuju delta T menuju 0, yaitu delta V dibagi dengan delta T. Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Yang ketiga ada perlambatan. Nah, perlambatan ini persamaannya sama dengan kecepatan. Namun, kalau perlambatan itu akan bertanda negatif, gitu ya. Kita lebih lanjutnya masuk ke dalam contoh soal. Sebuah balok dilepaskan dari keadaan bidang miring dalam selang waktu 5 sekon. Kecepatan balok menjadi 4 meter per sekon. Tentukan percepatan rata-rata yang dialami balok. Penyelesaiannya diketahui T1 sama dengan 5 sekon, T0-nya sama dengan 0 sekon, P0 0 meter per sekon, T1-nya 4 meter per sekon. Ditanya berapa percepatan rata-ratanya? Jawab, kita masukkan persamaan AR sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Bisa dituliskan delta V itu sama dengan V1 dikurangi dengan V0 dibagi dengan T1 dikurangi dengan T0. Jadi didapatkan AR sama dengan 4 dibagi 5 sama dengan 0,8 meter per sekon. Jadi percepatan rata-ratanya yaitu 0,8 meter per sekon kuadrat, gitu ya. Nah, kemudian ada contoh soal lagi. Jono mengendarai mobil dengan kecepatan konstan 5 meter per sekon. Jono melakukan pengereman akibat adanya jalan yang rusak.
selama 12 sekon. Sehingga kecepatan motor menjadi 2 meter per sekon. Berapa perlambatan yang dialami Jono, gitu ya? Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Mula-mula kecepatannya 5 meter per sekon. Sampai sini juga masih 5 meter per sekon. Nah, terjadi jalan yang rusak dan mengalami pengereman. Dengan kecepatannya berubah menjadi 2 meter per sekon selama 12 sekon, ya. Nah, untuk yang awal ini percepatannya itu konstan, jadi A itu sama dengan 0 meter per sekon kuadrat, jadi tidak mengalami percepatan. Nah, sedangkan di sini ini terjadi percepatan. Nah, kita akan mencari besarnya A ini, jadi A itu tidak sama dengan 0, gitu ya. Penyelesaiannya gimana? Diketahui yaitu V0 sama dengan 5 meter per sekon. VT sama dengan 2 meter per sekon, sedangkan selang waktu tempuh yaitu 12 sekon. Ditanya yaitu perlambatannya berapa? Kita masukkan rumusnya, kita menggunakan rumus dari percepatan. A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Kita masukkan VT dikurangi dengan V0 dibagi dengan delta T. Didapatkan 2 dikurangi 5 dibagi dengan 12. Min 3 dibagi dengan 12. Didapatkan min 0,25 meter per sekon kuadrat, gitu ya. Tanda negatif menunjukkan bahwa mobil tersebut mengalami perlambatan. Setelah menyimak video, silahkan adik-adik menuliskan nama, kelas, beserta nomor absen di kolom komentar. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Selalu jaga kesehatan dan selalu menerapkan 3M. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.